Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di asistensi pengantar ekonometrika. Kali ini kita akan membahas tentang dummy variable, terus juga DID ya, atau salah satu quasi experiment method, yaitu difference in difference. Nah, itu sangat berguna bagi kita yang ingin mengevaluasi suatu program ataupun ingin membuat tugas akhir ya. Itu salah satu metode. Nah, jadi ya silahkan disimak dengan baik ya, karena ini sangat berguna sekali. Kita sering memakai dummy variable namun bingung bagaimana cara memasukkannya di stata, karena berbeda dengan di Excel gitu ya. Nah, sekarang mau ke alright. Nah, kita mulai aja ya. Oke. Nah, multiple regression analysis. Nah, biasanya kita ketika menggunakan analisis regresi berganda ya dengan beberapa variabel, di antara variabel independen kita itu terdapat suatu variabel kategorikal atau suatu variabel yang memiliki jenis-jenis ya. Contoh misalnya, apakah dia male or female, atau dia direction ya, south, north, kayak gitu ya. Nah, ini merupakan independent variable namun yang berupa suatu kategori. Nah, makanya disebut sebagai dummy variable. Nah, dummy variable itu variabel yang memiliki nilai itu kalau nggak 1 ya 0 gitu ya. Secara statistika dia nilainya itu kalau nggak 1 ya 0. Walaupun tekniknya berbeda-beda, tapi pada dasarnya nilai dia itu kalau nggak 1 ya 0 gitu ya. Nah, jadi kalau 1 maka tergantung kita meset satunya siapa. Contoh misalnya kategorikalnya itu adalah seks ya atau gender. Nah, maka ketika male di set 1, so and the female is 0, maka yang tertera di model itu yang satunya ya, yaitu male-nya, dan nolnya itu si female. Jadi kita mampu membandingkan apabila variabel itu 1 yaitu male dan apabila variabel itu bernilai 0 atau female. Jadi ada suatu perbedaan di situ. Perbedaannya itu adalah betanya atau koefisiennya, dimana kita melakukan tes signifikansi juga, apakah signifikan atau enggak gitu ya. Itu secara pengenalan aja. Dummy variable juga biasa disebut sebagai binary variable for obvious reasons. Nah, binary variables itu merupakan suatu variabel yang memiliki nilai tertentu ya. Di sini kan antara 1 atau 0 dan mungkin 1, 2, 3, 4, tapi tetap aja secara statistika nilai dia 1 atau 0. Nanti kita akan lihat ya di stata. Nah, tapi ingat ya, di sini di dummy variable ini merupakan, balik lagi, dia adalah independent variabelnya yang merupakan dummy. Contoh misalnya ya, sebentar. Nah, ini kan dummy-nya ini ya, beta 0 plus apa nih, gamma. Ini apa sih? Ya gitu lah ya. Dummy plus beta 1x ya. Nah, ini kan suatu variabel independen ya, bukan dependent. This can be interpreted as an intercept. Nah, jadi kalau dummy-nya ini 1 ya,
Maka karena dia suatu nilai yang bernilai 1, koefisien dikalikan 1 apa? Koefisiennya. Nah, jadi dia berperan sebagai penambah intercept, yaitu jadinya kan beta 0 plus variabel ini kan, tahu beta 0 plus ini plus beta 1x gitu kan. Nah, itu in the case for one, daminya 1. Contoh tadi adalah male. Nah, kalau 0 ya dia tidak berperan, yaitu hanya beta 0 plus beta 1x karena dia kan 0. Suatu nilai dikalikan 0 ya 0. Gitu ya. Tapi yang jelas kita bisa melihat perbedaannya. Ketika 0 tadi itu female ya, 1 itu male. Male memiliki intercept beta 0 plus suatu nilai ini. Ya. Sedangkan female hanya beta 0. Jadi ada suatu perbedaan di intercept. Nah, seperti ini gitu loh. Jadi ada starting point yang berbeda. Ya kan? Ada starting point yang berbeda. Dimana ini hanya beta 0, sedangkan ini beta 0 plus, ya kan, koefisien dari dummy. Nah, karena starting pointnya berbeda, tentu nilai y-nya juga berbeda. Nah, maka kalau tadi misalnya itu gender dan meregress dengan independent variabelnya wage misalnya, maka terjadi apa? Terjadi diskriminasi terhadap gender, ya kan? Gitu loh. Nah, male itu lebih banyak dibanding female. Nah, itu misalnya kita mau lihat tuh ada diskriminasi atau tidak. Nah, itu bisa pakai teknik ini ya. Teknik dummy, right? Nah, kita bahas. Alright. Satu lagi. Nanti kita bahas soal satu yang exercise 8 kemarin ya, berkaitan dengan dummy variable gender dan marital status. Nah, ini multiple kategori, sulit dipahami kalau seperti ini. Nah, contoh kita langsung aja di sini deh, OneNote aja. Alright. Oke, udah kebuka ya. Oke. Drona. Misalnya kita mau regress y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2 dummy 1 plus beta 3 D1x1 ya, plus error. Nah, ini apa nih? Ini adalah variabel interaksi antara dummy dan variabel x1. Ya, kita kan udah belajar ya dari covariance, misalnya x1, x2 itu hasilnya expected dari x1 dikali x2 kan gitu kan, dikali aja gitu. Kita udah belajar hal itu. Nah, alright, ini kan dummy. Nah, sekarang pertanyaan gue, ada berapa dummy di sini, di equation ini? Sebutlah equation 1. Ada berapa dummy? Atau ada berapa kategori dummy? Ada 2 ya kalau kategorinya. Tapi di dalam equationnya hanya 1 tertera dummy, karena untuk mencegah dummy variable trap ya, atau dummy variable trap atau perfect multicollinearity dari dummy variable trap. Kalau misalnya kita taruh di sini plus dummy 2,
Nah, maka kita tahu dummy 1 plus dummy 2 itu kan sama dengan 1. Ya kan, dia jadi perfect multicollinearity kan gitu kan. Nah, ini suatu masalah gitu. Makanya dia tidak tertera dummy 2 ataupun kategori lainnya, walaupun dia punya 2 kategori, misalnya tadi ya, male atau female. Oke. Nah, yang nilai satunya male, nilai nolnya female. Pertanyaannya, Kak, kenapa nggak nilai 2? Kenapa nggak nilai 3 dan seterusnya? Nah, hal tersebut itu menjadikan suatu angka statistik atau angka matematik, sehingga perhitungan yang terjadi, sehingga dia ditreat sebagai suatu variabel normal, sedangkan ini merupakan variabel dummy yang menunjukkan eksistensi atau tidak eksistensi. Maksudnya, eksistensi dari variabel ini. Kalau dia 1, maka kan male, dan dia tidak berperan apapun melainkan adanya ataupun eksistensi dari koefisien beta 2, gitu kan? Sedangkan kalau 0, maka dia tidak berperan ataupun tidak ada eksistensi dari beta 2. Tapi yang jelas dia bisa menjadi suatu pembanding. Ya, mari kita belajar lagi. Nah, bayangkan saja misalnya nilai awal ya. Nilai awal dari Oke. Sekarang misalnya kita deny ataupun kita ignore equation dari sini seterusnya ya. Ini dulu. Saya 0, ini adalah x1. Ini adalah y. Oke. Nah, untuk male misalnya beta 2 hasilnya positif, sedangkan female tetap 0, maka ya misalnya x1 itu positif ya, beta 1-nya positif, jadi dia kan positif gini kan. Nah, ini adalah beta 0 kan ya, nilai y ketika x sama dengan 0 yaitu beta 0. Nah, seiring bertambahnya x1, y bersifat positif sebanyak slope-nya itu beta 1 kan, dy per dx ya. Dy per dx-nya beta 1. Nah, tapi itu merupakan milik dari female karena intercept-nya hanya beta 0. Sedangkan ketika male itu signifikan ya, jadi ada perbedaan, maka dia bertambah seperti ini. Nah, ini merupakan beta 2. Jadi beta 0 plus beta 2. Kenapa demikian? Karena ketika y1 sama dengan beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 1. Ya kan? Dan bla bla bla. Ini kita ignore dulu ya. Maka ketika dia beta 2 dikalikan 1 merupakan beta 2, maka y sama dengan beta 0 plus beta 2. Jadi intercept-nya bertambah. Oke. Jadi intercept-nya bertambah nih. Kalau ini misalnya intercept-nya, kalau yang awal intercept-nya hanya beta 0 ya, ini merupakan milik female. Tapi karena male itu signifikan, maka dia ada nilainya, merupakan di 1 ya. Maka dia berperan sebagai penambah intercept, sehingga starting point-nya berbeda dan fungsinya akan terus berbeda. Nah, inilah disebut sebagai analisis variabel dummy yang sebagai intercept yang berbeda. Alright. Nah, oke. Nah, gimana nih? Terus, udah nggak bisa. Kita nggak bisa. Select.
Nah, alright, good. Terus kita hapus ya. Alright, nah sekarang kita nggak ignore persamaan selanjutnya ya. Nah, tadi kita tahu nih bahwa dummy-nya signifikan ya, dari uji statistik dummy-nya signifikan, sehingga ya YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 dummy-nya 1 kan, signifikan kan, plus beta 3 ya, beta 3 1 dikali X1 karena dummy-nya signifikan kan, plus error. Jadi YI sama dengan beta 0 plus beta 2, beta 0 plus beta 2. Interceptnya berbeda ya, apabila dummy-nya signifikan, dia sebagai penambah intercept, dan dia juga penambah slope beta 1 plus beta 3 X1. Ya kan? Ini kan beta 1, ini kan beta 3 sama variabel X1. Jadi beta 1 plus beta 3 X1 plus error. Nah, jadi untuk adanya variabel interaksi dari variabel dummy dan juga variabel independen lain, dia bukan hanya dapat merubah intercept, namun juga dapat merubah slope. Oke. Itulah mengapa slope-nya menjadi berbeda. Contoh misalnya ini beta 0 nih, ini beta 1. Tapi dia bukan hanya starting point yang berbeda, tapi yang satu slope-nya ke atas, yang satu slope-nya ke kanan. Oke, sama-sama positif slope-nya, tapi memiliki perbedaan slope. Karena yang ini itu beta 0 plus nih, yang ini yang pertama nih, itu hanya beta 0 plus dummy ya, koefisien dari dummy. Sedangkan di Y yang kedua ya, ini selain starting point-nya berbeda, beta 0 plus dummy, ini kan beta 0 aja gitu ya. Dia juga koefisiennya berbeda, koefisien dari si X ini. Kalau dia koefisiennya hanya beta 1 aja nih, koefisiennya hanya beta 1. Tapi kalau dia beta 1 plus angka koefisien dari dummy. Oke, tadi udah dijelaskan kan ya? Jelas ya? Oke. Ini dia. Jadi apabila ada variabel interaksi, dia bisa bukan hanya merubah intercept, tapi juga merubah slope. Oke. Namun, itu hanya terjadi apabila dummy variabelnya signifikan. Nah, jadi sudah mulai tergambar nih. Mau cek misalnya perbedaan ketimpangan, ya misalnya kan. Gue mau cek perbedaan income, ya, Pulau Jawa, non Jawa, terus juga misalnya antar pulau besar di Indonesia atau antar kota kabupaten. Nah, jadi dummy itu berperan seperti ini gitu loh. Nah, apabila misalnya kita mau set, kalau Jawa dan non Jawa kan cuma 2 ya, kita set ada 3 nih, ada banyak nih, misalnya Jawa ya, Sumatera, terus Kalimantan, terus apa lagi, terus Sulawesi, terus pulau besar apa lagi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu aja ya pulau besarnya. Jadi ada berapa nih? Ada berapa kategori variabel? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana nge-treat dummy-nya? Ya, YI income beta 0 plus beta 1 Sulawesi plus beta 2 Kalimantan plus beta 3 Sumatera plus beta 4 Papua.
plus beta 4 Papua plus R. Nah, ada yang hilang nih. Ada yang hilang. Jawanya kemana? Nah, variabel Jawa itu menghilang sebagai variabel pembanding agar tidak terjadi dummy variable trap. Jadi, hukum dummy variable trap adalah D dummy minus 1. Yang tertera di equation itu dummy minus 1. Misalnya seharusnya ada 5, maka yang tertera di equation hanya 4. Satunya menjadi variabel pembanding. Itu di sini adalah Jawa, variabel pembandingnya. Maksudnya apa sih variabel pembanding? Nah, maksudnya begini. Misalnya Sulawesi 1. Sulawesi signifikan di 1 nih, yang lainnya 0. Nah, jadi perbedaan antara Jawa dan Sulawesi itu sebanyak beta 1. Perbedaan Jawa dengan Kalimantan itu sebanyak beta 2. Nah, jadi dia sebagai variabel pembanding. Oke, dia sebagai variabel pembanding. Walaupun kita bisa plot perbedaannya itu di stata ya. Secara statistiknya kita bisa plot. Nah, jadi gini maksudnya. Kalau Sulawesi 1, maka yang lain 0. Kalimantan 0, Sumatera 0, Papua 0, tentu Jawa 0. Ya, itu kalau case-nya Sulawesi. Kalau case-nya Kalimantan yang 1, maka Sulawesi 0, Sumatera 0, Papua 0. Dan seterusnya, misalnya Papua 1, maka Sulawesi 0, Kalimantan 0, Sumatera 0, Papua 1. Kalau semuanya 0, 0, 0, 0, 0, maka variabel siapa yang berlaku? Dia adalah variabel Jawa. Itulah maksud dari variabel pembanding, dummy minus 1, agar terhindar dari dummy variabel trap. Gitu. Oke. Kita langsung ke stata aja. Ya, kita langsung ke stata ya. Ya, buka statanya. Itu aja apa ya? Itu aja. Ya, itu aja lah. Itu dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi. Alright, kita akan Oke. Nanti buka di DTA filenya tertera ya. DTA file tertera. Alright. Nah, mari kita lihat data kita ya. Ini data kita itu udah bagus ya. Country, year. Jadi ini panel data ya. Apa itu panel data? Yaitu unit cross sectionnya banyak. Juga unit tahunnya banyak gitu lah ya. Jadi campuran antara time series dan cross section. Masih inget nggak ya? Nah, oke, udah jelas ya. Nah, jadi misalnya kita mau analisa nih, atau misalnya pakai ini dah. Nah, ini merupakan indeks Gini, terus juga ini PDRB, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan seterusnya gitu ya. Ini data yang gue ambil dengan BPS 33 provinsi tahun 2000 berapa ya dulu Pak, 2010 hingga 2018 kalau nggak salah, 2010 hingga 2018 ya, karena tahun dasar dari PDRB nya 2010. Nah, jadi ya gue mau lihat apakah terjadi perbedaan ketimpangan Pulau Jawa dan non Jawa gitu loh. Oke. Ya dong, kita mau tahu dong ya kan, apakah di Jawa lebih besar ketimpangannya atau justru di Pulau non Jawa yang besar ketimpangannya. Oke. Jadi gue buat nih data 34 provinsi berapa tahun tuh? 8 tahun.
Contoh misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini belongs to Provinsi Aceh. Misalnya gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, datanya gue ambil. Nah, tadi udah gue buka panel 101. Ini jangan, ini udah bagus ya. Nah, datanya udah bagus. Kita keluar dulu. Ya. Nah, kita pakai data mentah di sini. Nah, kita masukin nih indeks gini, ya. Indeks gini. Terus sama PDRB nggak sih? PDRB, oke lah PDRB lah. PDRB apa IPM ya? IPM aja. IPM aja ya. PM. Nah, terus Jawa non Jawa. Jawa non Jawa. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita lakukan regresi ya kan? Regresi IG IPM Jawa. Loh, kok no observations? Nah, jadi inilah masalah yang sering kali terjadi. Nah, lihat sini. Di data editor, ini penting ya. Jadi sebenarnya ini wajib untuk kalian tonton. Di data editor ya. Dia variabelnya berwarna merah, yaitu dia merupakan string variabel ya. Oke, berbeda dengan yang seharusnya yaitu berwarna biru atau vector variabel atau categorical variable. Jadi dia tidak bisa diregress karena dia seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa treat dia. Misalnya pakai cara satu, yaitu tab Jawa ya. Tab Jawa. Koma generate Jawa underscore dam. Ya, misalnya Jawa dami. Bisa tuh. Kelihatan berapa Jawa, berapa non Jawa frekuensinya ya. Jadi dia suatu variabel dummy. Nah, langsung di treat ya. Tapi satu di sini ya, Jawa sama dengan Jawa. Jadi yang satu itu Jawa, kalau yang bawah yang satunya itu non Jawa. Oke, jadi variabel pembandingnya siapa mendingan? Apakah mendingan si non Jawa atau mendingan si Jawa, kan gitu ya. Kalau kita lihat tadi di gitu ya, tadi di komennya ya. Nah, ini cara satu nih, kita bisa pakai gitu. Nah, jadi kita bisa regresikan. Nah, kita regresikan ya, regresi IG IPM. Nah, dua-duanya nih. Nah, nggak bisa tuh, ada omitted because of collinearity. Nah, kenapa collinearity? Karena dummy variable trap. Sehingga karena dia perfect multicollinearity kan hubungannya. Ini plus ini sama dengan 1. Sehingga kita harus pakai 1 saja gitu loh. Dummy minus 1 kan gitu kan. Nah, jadi kita pakai yang Jawa sama dengan 1. Udah cukup itu aja. Nah, gitu ya. Jadi, nah, perbedaan Jawa dan non Jawa di sini adalah positif nih. Dimana kalau dia Jawa, maka ketimpangannya lebih tinggi dibanding non Jawa sebanyak 0,04, atau indeks koefisien gininya di Pulau Jawa lebih besar 0,04 ketimbang non Jawa dan signifikan. Gitu maksudnya. Oke. Itu ya. Nah, terus itu cara satu. Cara dua gimana? Nah, cara dua misalnya kita nggak mau susah ya, tabulate ribet gitu ya. Jadi kita lakukan encode variabel Jawa invalid
code, koma, Java, var list require. Kita melakukan encode terhadap dia. Bisa. Sebentar ya. Cara kedua terjadi permasalahan. Jadi kita ubah tipenya ya, tadinya string menjadi bukan gitu ya. Encode tidak ada di sini ya. Wah, udah mulai. Sebentar ya. Cara kedua bermasalah. Oke. Ya, pokoknya itu mungkin itu cara pertama ya. Cara pertama seperti itu. Gue mau ini dulu ya, encode var name generate. Oh iya ya, lupa. Oke, ini encode Java, kita generate suatu variabel baru yang merupakan variabel dummy, tapi dia udah bukan string variabel. Contohnya Jawa gitu ya. Oke, berhasil. Nah, lihat sini. Di sini warnanya merah, di sini warnanya biru. Si biru itu sudah bisa langsung diregresikan. Nah, ya kan? Nah, Jawa. Oke, dimana kenapa di sini minus? Karena yang sebagai pembandingnya adalah non Jawa. Kenapa? Karena Stata otomatis menggunakan pembanding itu yang variabel dengan frekuensi terbanyak. Oke, jadi dia menggunakan non Jawa. Nah, variabel terbanyak kan non Jawa ya. Jadi ya sama seperti tadi. Kalau tadi ya di Pulau Jawa lebih banyak 0,04. Di non Jawa ketimpangannya lebih sedikit 0,04, sama aja. Alright. Nah, itu adalah cara kedua. Oke. Cara yang mudah ya. Lah, jadi langsung nggak usah generate nih variabel. Alright, lanjut. Oke, mantap ya. Ini udah berapa lama nih kita? Sudah setengah jam. Mari kita lanjutkan belajar suatu metode, walaupun masih ada pelajaran dummy variabel sedikit, tapi kita akan belajar suatu metode difference in difference. Oke, jangan lupa untuk di-download dulu ya, silakan di-download DTA-nya ya, DTA-nya di-download, yang linknya tertera di deskripsi. Oke, gua suggest lu untuk latihan ya. Oke, nah mari kita lihat ini karena ini sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali. Jangan sampai kehilangan momentum. Oke. Nah, ini ada data dari tahun 1990 sampai tahun 1999 dengan ada berapa country nih? Ada ABCDEFG. Ada 7 country, ada 7 negara ya, data 7 negara dari tahun 1990 hingga tahun 1999 ya. Nah, kita mau set nih ya.
Misalnya ya, ada suatu kebijakan ya, ada suatu kebijakan di region tersebut. Bayangkan ini kan karena ada 7 negara, maka kebijakan itu dilakukan di region gitu ya. Misalnya negara ini di mana, di satu region misalnya apa gitu ya. Ada satu kebijakan. Nah, kita mau tahu nih kebijakan itu berhasil atau tidak. Berhasil memberikan outcome yang positif atau yang negatif. Nah, itu bisa menggunakan metode DID. Nah, apa intro dulu ya? Intro dulu nggak sih? Kita intro dulu dah. Ya. Jadi difference indifference adalah metode kuasi eksperimental untuk melihat hasil dari suatu intervensi atau suatu kebijakan ya antar waktu. Jadi hasilnya itu sebelum maupun sesudah intervensi itu dicek pada grup yang berbeda, yaitu ada treatment group, ada control group. Apa itu treatment group? Treatment group adalah orang yang diberikan kebijakan ataupun pihak yang mendapatkan kebijakan, sementara control group adalah pihak yang tidak mendapatkan kebijakan. Nah, jadi kita mau lihat perbedaannya. Kalau dikasih kebijakan, hasilnya gimana? Kalau nggak dikasih kebijakan, hasilnya gimana? Kita bandingin. Nah, jadi ketahuan itu antar waktu kebijakan itu berhasil atau tidak, gitu ya. Nah, ada beberapa cara untuk menggunakan analisis DID dengan stata. Ini kita besarkan ya. Ada beberapa cara. Tapi sebelum itu, mari kita lihat data editornya. Nah, oke. Nah, kita let's say kebijakan terjadi itu sejak tahun 1994. Jadi di bawah 1994 ini kebijakan belum terjadi. Oke. Di atas 1994 kebijakan sudah terjadi. Maka kita set generate time. Generate time adalah tahun lebih dari ataupun sama dengan 1994. Ya, sisanya 0. Ya kan? Jadi yang kita treat sebagai satu ya atau dummy variable itu hanya tahun lebih dari sama dengan 1994. Sisanya 0. Oke. Nah, non function. Oh, lupa. N ya, N. Alright. Maka dia akan membuat suatu variabel waktu di mana setelah tahun atau bukan setelah lebih dari sama dengan tahun 1994, dia akan ditreatment ataupun dia akan diset satu terus diset sebagai dummy, yaitu dummy time. Nah, kita akan melihat perubahan waktu ya sebelum dan sesudah intervensi. Apakah terjadi perubahan? Apakah terjadi tidak? Apakah tidak terjadi perubahan? Apakah perubahannya positif atau perubahannya negatif, kan gitu kan. Nah, tapi bukan hanya waktunya saja, tapi ada grup yang diset sebagai control group, ada grup yang diset sebagai treatment group. Tadi udah jelasin, treatment itu yang mendapat kebijakan, control itu yang tidak mendapat kebijakan. Contoh aja ya. Misalnya kita mau menganalisa dampak fogging terhadap pasien DBD di suatu kampung ya, di suatu kampung.
di suatu kampung itu terdapat 10 RT ya, maka kita treatment nih, kita ambil misalnya 5 RT secara acak ya, kita ambil secara acak 5 RT itu yang kita kasih fogging, dan ada 5 RT yang tidak kita kasih fogging ya. Sebelum tes kita cek dulu berapa banyak pasien DBD di daerahnya. Oke. Nanti setelah tes, setelah dilakukan fogging di kelompok treatment dan tidak dilakukan fogging di kelompok kontrol, pada waktu setelah proses itu selesai dilakukan, kita uji lagi apakah terjadi perbedaan, gitu maksudnya ya. Oke, makanya kita set nih mana yang treatment, mana yang kontrol. Misalnya gimana ya, misalnya kita sama aja, jadi kita treat itu country yang lebih dari 4 atau country EFG ya. Ini kan ada A, B, C, D, itu merupakan kontrol ya. Treatment dilakukan kepada EFG. Nah, kepada EFG country. Oke. Seperti biasa, yang lain 0. Oke. Apa nih? Nah, ya. Jadi ada 0 nih di ABCD. Tapi di E dia udah mulai 1. Nah, jadi kita punya variabel time, kita punya variabel treated atau control ataupun treatment gitu. Kita lakukan regresi. Sederhana aja ya. Y time treated. Oh, belum. Satu lagi variabel yang sangat penting, yang sangat krusial adalah variabel yang menunjukkan dampak dari suatu kebijakan itu. Nah, adalah variabel interaksi antara waktu dengan treatment. Nah, kita set sebagai DID. Oke. Jadi tinggal dikalikan saja ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Maka kita lakukan regresi Y time treated DID. Ya, oke, rombas lah. Nah, dapat nih. Kita lihatnya langsung saja di DID-nya. Nah, maka atau boleh juga nanti kita analisis yang ini. Tapi kita lihat DID-nya. Simpulannya adalah kebijakan signifikan berhasil nih. Tapi dia minus. Jadi kebijakannya signifikan, memiliki dampak, tapi dampak negatif. Tidak semua dampak negatif itu jelek ya. Misalnya penurunan kasus corona itu kan bagus dong, ya kan. Jadi gitulah cara misalnya menguji apakah misalnya vaksin itu berhasil atau tidak. Ya misalnya ada 10 orang, ya 5 orang itu kita kasih vaksin, 5 orang itu enggak. Kita lihat dampaknya dalam misalnya 1 bulan misalnya, ya. Dalam 1 bulan orang yang diberi vaksin itu bagaimana, ya. Nah, makanya ini treated, ya, orangnya. Jadi ini adalah perbedaan kontrol dan treatment. Ternyata memang dia sudah punya perbedaan. Oh, by the way, ini signifikan pada 10% ya, alfa ya, 10%, bukan 5%. 5% itu enggak signifikan. Tapi 0,1 itu signifikan. Jadi treated itu lebih banyak
nilai Y-nya ketimbang kontrol group. Ya. Pada 10% alpha. Pada 10% significance level. Nah, dan baik treated maupun control group ya, sebelum tahun 1994 dan setelah tahun 19 dan tahun 1994 dan setelahnya itu memiliki perbedaan itu perbedaannya positif gitu maksudnya. Oke. Itu merupakan cara pertama dari DID, difference in difference, melihat dampak dari suatu kebijakan. Oke. Cara kedua, sebenarnya ini cara yang sama saja, tapi dia lebih sederhana karena dia tidak perlu membuat suatu variabel DID yang merupakan korelasi ataupun bukan korelasi tapi interaksi antara time dan treated. Kita hanya melakukan regresi Y time, kita pakai dua pagar treated. Oke, koma boom. Ya, sama saja. Tapi di sini langsung keluar interaksinya. Nah, jadi selain dengan kita generate DID yang merupakan interaksi antara time dan treated, kita bisa pakai dua pagar. Wah, pagar-pagar yang hasilnya juga sama persis. Oke. Cara ketiga. Nah, cara ketiga ini lebih keren nih. Tapi kita harus install dulu. Jadi pastikan connection ya, terkoneksi SSC install div. Nah, ya. Silakan kalian install div. Setelah diinstal, dengan mudahnya kita dapat melakukan analisis DID dengan div Y. Oke, div Y, koma, nah, T sebagai treated dan misalnya P sebagai time. Ini lebih canggih lagi nih. Boom. Nah, jadi kita ketahuan nih ada before, after, berapa banyak number of observations di sana. Oke. Nah, jadi ada berapa banyak control group? Ada 40. Maksudnya apa? Yang tidak mendapat kebijakan itu ada 40 observasi. Walaupun negaranya cuma berapa? Negaranya hanya negaranya itu ada A, B, C, D, E, F, G. Ada 7. Tapi kan yang tidak mendapat ada berapa negara? Ada kan EFG ya setelah 4. EFG itu 3. Berarti ada 4 negara yang tidak mendapat treatment. Tapi kenapa observasinya ada 40? Karena di 4 negara itu dia punya tahun juga kan? Nah, dia punya tahunnya juga. Jadi itulah perbedaan antara treated dan, nah, jadi ini maksudnya perbedaan yang tadi ya, yang 130, yang 140. Jumlah dari data negara EFG itu ada 30 ya kan? Jumlah dari data negara ABCD itu ada 40. Nah, itulah kenapa observasi treated 30, observasi kontrol 40. Ini belum ngomongin setelah tahun 94 atau sebelum tahun 94. Ini masih seluruh tahun ya. Seluruh tahun ditreat sama nih di nilai ini. Nah, ini adalah
bukan sama-sama, jumlah dari seluruh baik control group maupun treatment group. Tapi sebelum tahun 94 yaitu ada 28. Dan ini 42 itu setelah tahun 94. Nah, di dalamnya ini ya udah berarti ini before, berarti sebelum 94 milik kontrol ada 16. Setelah tahun 94 milik kontrol ada 24. Ya beda pasti kan datanya nggak sama gitu. Bukan proporsinya mungkin tidak sama. Sebelum tahun 94 itu di treatment group yaitu di negara. Oke, kita pakai negara aja dah. Kontrol itu negara ABCD, treatment itu negara EFG gitu ya. Negara ABCD sebelum tahun 94 itu ada 16 data. Negara EFG tahun 90 setelah negara EFG lagi. Negara ABCD setelah tahun 94 itu ada 24 observasi. Oke. Nah, sekarang EFG. Negara EFG sebelum tahun 94 ada 12 observasi. Setelah tahun 94 ada 18 observasi punya EFG. Gitu ya, mantap ya. Nah, waduh. Gimana jadi hasilnya? Nah, jadi kalau hasil dari kebijakan itu langsung saja di sini. Ya. Nah, di mana hasilnya itu signifikan pada parametersnya bintang 1 yaitu 0,1 significance level dengan minus outcome. Oke, jadi sama ya, konsisten bahwa kebijakannya berhasil signifikan menurunkan sesuatu gitu ya, menurunkan ya. Alright. Ini before, jadi before treatment itu sudah memiliki perbedaan ya, after belum, tapi nggak signifikan ya, berarti emang nggak punya perbedaan. Before sorry ya, tidak signifikan. After tidak signifikan juga. Antara kontrol dan treatment group itu tidak signifikan, memiliki perbedaan. Tapi karena kebijakan maka dia memiliki perbedaan, jadi namanya difference in difference. Ini kan difference, ini difference. Tapi difference in difference itu ya. Dengan R square 0,08. Wah, sangat menyedihkan, tapi ya nggak apa-apa. Karena ini hanya contoh saja. Oke. Lagi yang bisa kita terangkan, mungkin masih bingung ya. Itu kan statanya. Terakhir gue gambar deh. Analisis DID. Oke, kita gambar analisis DID sebentar. Oke, kita coba ya. Nah, misalnya tadi, sebentar. Kita pakai contoh aja ya. Kita pakai contoh, ya nggak usah mengikuti yang tadi, karena ribet tuh outcome datanya. Yang ini kan exact value atau nilai yang spesifik. Kita pakai contoh aja supaya tidak rumit. Contoh misalnya ini merupakan apa ya? Misalnya kemacetan. Bukan kemacetan, jangan. Misalnya misalnya apa ya? Subsidi, kasus subsidi apa ya, kasus misalnya case-nya itu subsidi UMKM. Nah,
Ini misalnya aja ya, misalnya ya. Maka ini itu merupakan misalnya itu sales dari UMKM, iya, sales dari UMKM. Ini adalah waktu. Nah, balik lagi tadi di ID itu kita set ada 2 grup ya. Ada grup yang diberikan subsidi, ada grup yang tidak. Ada yang diberikan, ada yang tidak. Diberikan subsidi itu namanya treatment group. Tidak diberikan itu namanya control group. Oke, nah. Dan kita lakukan tes sebelum diberikan subsidi dan setelah diberikan subsidi. Let's say diberikan subsidi itu 3 tahun lalu, misalnya itu tahun 2017. Nah, jadi mulainya di tahun 2017 dan sekarang dievaluasi di tahun 2020. Ya. Nah, misalnya kita set orang yang diberikan subsidi dan yang tidak diberikan subsidi, atau kita modelnya dulu dah. Modelnya itu adalah sales sama dengan beta 0 plus beta 1 treatment plus di bawah aja deh ya, atau di sini ya, sini aja. Sales dengan beta 0 plus beta 1 treatment plus beta 2 waktu time ya, ini T ya, T plus beta 3 time dikali treatment plus error, gitu ya. Oke. Nah, ternyata sebelum dilakukan tes itu signifikan nih treatment. Jadi ada perbedaan si treatment dan non treatment. Jadi ini yang enggak treatment, ini yang treatment. Ini beta 0 saja, ini beta 0 plus beta 1, yaitu yang beta 0 saja berarti dia treatmentnya 0, berarti dia control group gitu ya. Nah, jadi ternyata sebelum ini kan T sama dengan ini T sama dengan 1. Sebelum dilakukan eksperimen dan setelah dilakukan intervensi atau kebijakan gitu. Nah, ternyata karena si control group ini tidak diberikan treatment, dia sama aja nih. Pada proses diberikan treatment, dia sama aja. Tapi ketika ini control group ya, si treatment group ini diberikan subsidi, ternyata dia pada prosesnya dia slope-nya berbeda. Ya. Ternyata dia meningkat lebih tajam gitu ya. Nah, jadi dia meningkat lebih tajam nih. Aduh, kurang bagus gambar. Gimana ya? Ini terlalu. Nah, gitu ya. Nah, ternyata dia meningkat lebih tajam. Nah, segini misalnya. Nah, jadi itulah yang maksud dari DID. Jadi bukan hanya dampak dari waktu ini, tapi juga dampak perbedaan. Jadi perbedaan dalam perbedaan. Nah, jadi kan seharusnya dia sama dong, kayak gini dong. Harusnya dia sama, kan? Tapi dia ada perbedaan, dan ini merupakan beta 3, yaitu
DID ya, variabel DID atau variabel interaksi antara waktu dan treatment. Oke, jadi itulah kenapa kita melihat hanya signifikansi dari beta 3 saja, gitu ya. Alright. Oke, itu saja cukup sebenarnya. Sepertinya ini agak ngantuk ya. Sorry ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan tanya lewat PC atau tanya lewat YouTube ya, YouTube komen. Silakan ya, jangan ragu. Untuk dummy variabel ya, dicukupkan sampai sini. Sudah teknik-teknik sudah dikeluarkan. Silakan diulang-ulang apabila yang ingin belajar lagi. Ini sangat berguna sekali ya, insya Allah gitu ya, sangat berguna sekali. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.